Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Nurbati Rahma, NPM 1921030448 dari kelas I Muamalah semester 4, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua makalah dalam mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Helma Maraliza, SEI, ME, SY. Kelompok 1, Arbitrase. Arbitrase adalah cara menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara. Kelompok 2, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama diundangkan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah JO. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Sengketa Ekonomi Syariah merupakan kewenangan pengadilan agama sebagai penyelesaian sengketa melalui litigasi. Namun, para pihak yang melakukan perjanjian akad dalam klausal perjanjian dapat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Dan kedudukan arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi. Sementara, eksistensinya telah diakui oleh yuridis dalam konstitusi. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan peluang selain Basyarnas, yaitu arbitrase yang lainnya. Kelompok 3, Pilihan Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis pilihan penyelesaian sengketa antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui APS merupakan hal yang sangat ideal, mengingat keadilan muncul dari para pihak. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbiter, di mana keadilan muncul dari hakim atas arbiter. Kelompok 4, konsultasi. Menurut para ahli, Marsudi mengatakan konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Sedangkan menurut Watson, konsultasi adalah teknik layanan untuk mengembangkan hubungan kerja sama antara konselor dan klien. Sedangkan layanan konsultasi adalah bantuan dari konselor ke klien di mana klien sebagai konsultan dan klien sebagai konsultan membahas pihak ketiga. Tujuan dari layanan konseling ini adalah upaya orang atau sekelompok orang yang dilayani mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidup secara sadar dan bebas. Pelayanan pelaksanaan konsultasi dimulai dari penilaian layak atau tidaknya seorang konselor, kemudian pengumpulan data, serta mencapai kesepakatan antar konsultan dan konsulti. Dan diakhiri dengan evaluasi yang di dalamnya terdapat evaluasi proses serta pengakhiran hubungan antar konsultan dan konsulti. Kelompok 5, negosiasi. Dapat disimpulkan secara garis besar bahwa negosiasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di mana dengan mempertemukan kedua belah pihak secara langsung untuk menemukan akhir penyelesaian dari kepentingan yang ingin dituju dan diselesaikan masalahnya yang ada. Ciri-ciri khusus atau karakteristik dari negosiasi itu sendiri seperti yang pertama, terdapat dua atau lebih pihak-pihak individu, kelompok atau organisasi di mana mereka saling berkomunikasi sendiri di antara mereka.
Yang kedua, terdapat konflik kepentingan di antara para pihak tersebut. Yang satu menginginkan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para pihak lainnya, dan mereka berusaha sendiri mencari cara untuk mengatasi konflik tersebut. Yang ketiga, masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapat menggunakan upaya atau pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan secara sukarela. Lalu yang keempat, para pihak merasa lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengkar secara terbuka atau mengalahkan pihak lainnya, atau memutuskan hubungan tanpa ada kontrak lain, atau membawa persoalan tersebut kepada pihak yang lebih kuat untuk memutuskan. Yang kelima, para pihak saling mengharapkan adanya perubahan atau modifikasi atas tuntutan masing-masing. Kelompok 6, mediasi. Penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dulu kala. Karena sistem adat istiadat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia. Secara yuridis, keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Perkembangan lebih lanjut penyelesaian sengketa dan secara mediasi dikenal di pengadilan, Connect Mediation, yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan tetap dijalankan, seperti prinsip kerahasiaan, netralisasi, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi diupayakan mencapai kesepakatan win-win solution. Hanya saja, proses mediasi di pengadilan wajib dilaksanakan. Jika mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum. Kelompok 7, konsoliasi. Konsoliasi merupakan kombinasi antara penyelidik dan mediasi. Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsoliasi merupakan kemiripan dengan mediasi. Perbedaannya yaitu proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Kelompok 8, pendapat hukum atau pendapat menkat. Legal opinion atau pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukum baik untuk menghindari timbulnya sengketa dan untuk menyelesaikan sengketa baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan. Legal opinion harus mencakup identitas masalah hukum, identitas fakta hukum, inventarisasi aturan hukum, pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan, pembuatan analisis hukum, dan pembuatan kesimpulan yang menjawab permasalahan. Kelompok 9, eksekusi putusan arbitrase dan ADR. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela. Lembaga arbitrase sangat ingin melakukan eksekusi, tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan. Sekian penyampaian kesimpulan dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.